Saudara, dupa wewangian yang engkau buat berdasarkan takarannya itu, janganlah kamu buat bagi bulu-bulumu. Jangan. Haruslah itu kudus bagi Yahweh. Itu cuma kudus bagi Yahweh. Siapapun yang membuat wangi-wangian seperti itu untuk menghirup wanginya sendiri gitu ya, untuk menghirup wanginya, haruslah ia dilenyapkan dari bangsanya. Anak kita didik, udah pasti biasanya dia nggak merasa sukacita, saudara-saudaraku ya. Demikian pula dengan kita dulu waktu masih kecil, waktu dididik kelihatannya kita mau main kok, disuruh pulang cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Kelihatannya kita berduka ya. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi mereka yang dilatih olehnya. Jadi betapa pentingnya didikan itu, saudara-saudara. Begitupun dengan membersihkan sumbu-sumbu di pelita-pelita itu. Kemudian nampan. Nampan ini untuk menampung jelaga dan membuangnya keluar. Jadi ketika disepit, ketika dipotong sumbunya, jelaganya, dibersihkan, itu ditampung. Nggak bisa tanpa tampungan. Kalau tanpa tampungan, maka lantai ruangan kudus itu akan kotor dengan jelaga. Ya, harus ditampung di nampan. Nampan untuk menampung jelaga dan membuangnya keluar. Setelah ditampung, jadi harus dibuang keluar. Demikian dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, ini nampan, bentuknya nampan, ini ditutup ya. Kalau nampan ini waktu dipakai, ini tutupnya dibuka ya, sehingga semua debu, abu-abu dan jelaga itu masuk ke dalam nampan sini, ditutup lagi, dibawa keluar. Kenapa harus ditutup? Supaya jangan terkena angin dan beterbangan abunya ya. Jadi dibawa keluar dan kemudian dibuang di tempatnya. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, jangan lupa jelaga-jelaga itu adalah bicara tentang dosa-dosa kita. Kalau kita mengakui, maka Dia yang setia dan adil itu akan mengampuni kita dari dosa-dosa dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dalam pelajaran yang lalu saya pernah katakan bahwa hal ini seperti cuci kaki ya, saudara-saudara. Cuci kaki itu saudara bisa menggunakan waktunya kapan saja ketika saudara datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saat itulah saudara-saudara bisa mengaku betapa kita ini masih penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan masih banyak hal-hal yang tidak sempurna, yang Tuhan harapkan kita lakukan, malah justru kita tidak lakukan gitu ya. Nah, kita mengaku semuanya itu, maka kaki kita akan bersih kembali. Kita sudah mandi, artinya kita udah lahir baru, ya. Tetapi kita harus tetap mengingat bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini dalam mengemban misi kerajaan surga, bisa saja kaki kita terkena debu-debu kesalahan-kesalahan dan dosa. Karena itu kita harus mengaku semuanya di hadapan Tuhan, supaya Dia benar-benar menyucikan lagi hidup kita. Nah, saudaraku, segeralah buang. Ya, kalau sudah kita akui, jangan kita ingat-ingat lagi, jangan kita malah terpaku pada kesalahan-kesalahan itu, kemudian kita lakukan lagi. Tapi segeralah buang dari kehidupan kita. Kolose 3 ayat 8, tapi sekarang buanglah semuanya ini. Apakah itu kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan seterusnya, saudara-saudara. Apa saja yang kita sudah akui itu segera buang dari kehidupan kita. Jadi jangan cuma ditampung ya jelaga dan abu itu. Jangan cuma ditampung, tapi harus dibuang ke tempatnya, oke? Nah, itu sepit dan nampan. Sekarang yang kelima tentang petang hari. Pelita ini dinyalakannya pada petang hari. Pelita dinyalakan pada petang hari. Keluaran 30 ayat 8a mengatakan, begitu pula ketika Harun memasang pelita-pelita pada petang hari, dia juga harus membakar dupa di atas mazbah itu. Jadi pelita itu dinyalakannya pada petang hari, ya. Oke. Dan menyala dari petang sampai pagi. Jadi menyala dari petang sampai pagi, ya. Nanti pagi udah padam, kemudian petang lagi dinyalakan lagi. Keluaran 27 ayat 20b sampai dengan ayat 21a. Coba kita baca. Oh, ini dulu ya, ini ketika pelita itu dinyalakan oleh seorang imam ya, Harun dan keturunannya yang boleh menyalakan ini ya. Kemudian dia menyala pada petang hari, Keluaran 27 20b,
agar pelita dapat menyala terus-menerus di dalam kemah pertemuan itu, di bagian luar tabir yang menutupi tabut kesaksian, haruslah Harun dan anak-anaknya mengatur hal itu dari petang hingga pagi di hadapan Yahweh. Jadi menyalanya itu dari petang sampai pagi. Apa itu artinya petang sampai pagi, Ibu Bapak dan Saudara? Petang sampai pagi itu berarti pada saat gelap. Betul ya? Pada saat matahari tenggelam, pada saat dunia ada dalam kegelapan. Jadi gereja harus menjadi terang pada saat dunia semakin gelap. Saudara-saudara, kita menyalakan pelita itu untuk saat yang gelap. Nah, jadi pelita itu akan melenyapkan kegelapan, ya. Dengan nyalanya terang, maka kegelapan itu akan berlalu. Roma 13 ayat 12. Nah, ini pelita, ini gambar pelitanya begitu terang, maka kegelapan di sekitarnya berlalu, ya. Saudara-saudara, Roma 13 ayat 12 mengatakan, malam sudah semakin larut dan siang telah menjelang. Karena itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi kalau malam, saudara-saudaraku, maka kita harus nyalakan pelita. Dan kalau matahari sudah bersinar kembali, tentu itu artinya bagi kita gereja, ya, ketika kita bisa menyala bagi dunia pada malam gelap, tapi kalau terang itu sudah datang, itu artinya waktu kedatangan Tuhan sudah tiba, ya, saudara-saudara. Nah, jadi ini Roma 13 ayat 12 mengatakan kita harus menyalakan pelita kita pada waktu kita bisa dunia ini ada dalam kegelapan. Kita harus menerangi sekitar kita. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karenanya hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi saudara, kita harus betul-betul bisa memberi terang kepada lingkungan kita, kepada siapapun. Ya, kita harus bisa memberi terang, bukan hanya dengan perkataan, tapi yang terutama adalah dengan perbuatan, dengan sikap kita, saudara-saudaraku, ya, dengan hal-hal yang indah yang Tuhan taruh di hidup kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Itu yang kelima. Sekarang yang terakhir, yang keenam, ada 7 pelita, saudaraku, 7 pelita. Angka 7 itu angka sempurna. Yesus itu sempurna, Ibrani 5 ayat 9. Sehingga sesudah sempurna, dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi mereka yang menaati dia. Jadi Yesus itu sempurna, ya. Ketika dia jadi manusia, dia disempurnakan lewat penderitaan, dan setelah dia bangkit dari penderitaan, dari kematian, dia menjadi sumber keselamatan kekal bagi mereka yang menaati dia. Jadi saudaraku, jangan lupa, Yesus itu sempurna. Kalau begitu, kita yang ada di dalam Kristus pun, kita bisa jadi sempurna di dalam Yesus. Saudaraku, jangan lupa, kita tidak bisa jadi sempurna dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dengan usaha kita sendiri. Tidak bisa, saudaraku. Hanya di dalam Yesus kita bisa jadi sempurna. Kolose 1 ayat 28 mengatakan, dialah yang kami beritakan dengan menasehati dan mengajari setiap orang dalam segala hikmat. Supaya kami dapat menghadirkan setiap orang sempurna di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya di dalam Kristus Yesus kita, ya, bisa dihadirkan oleh Rasul Paulus. Kita ada mungkin bukan hasil pelayanannya Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus hasil pelayanannya adalah murid-muridnya, dan murid-murid Rasul Paulus itu menghasilkan lagi pelayanan murid-muridnya berikutnya lagi, dan seterusnya sampai kepada gilirannya kita. Kita ini dihadirkan jadi seperti orang yang sempurna itu hanya bisa dalam Kristus. Jadi angka 7 dalam kaki pelita emas juga mengandung nubuatan yang memang sangat mencengangkan. Coba kita lihat nubuatan ini, saudara. Ya, ini misalnya kata Yesus itu, ya, Yesua itu ada keraya. Keraya itu adalah kots. Kots itu adalah bagian ujung-ujung dari tulisan Ibrani, ya. Bagian ujung-ujungnya ini, yang lancip-lancip ini kata firman Tuhan, 1 yod, ini yod, ini huruf yod, dan 1 kots pun tidak akan lenyap dari firman Tuhan. Semuanya akan digenapi. Jadi tiap kots ini, saudara-saudaraku, dalam nama Yesua, itu ternyata punya 7 kots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini nama Yesus itu sama seperti
nyala api untuk 7 pelita yang ada di atasnya ini, 7 lampu yang ada di atas kaki pelita emas ini. Jadi ini salah satu keajaibannya. Tapi ada lagi, saudaraku, yang lebih hebat lagi. Contohnya ini, saudaraku. Jadi ini adalah sedang menjelaskan nubuatan. Nubuatan. Ya. Ini sedang menjelaskan nubuatan ya, bahwa menorah atau kaki pelita emas ini mengandung prophecy ya, yang prophecy tentang 7 waktu-waktu yang musim-musim hari raya. Appointed times itu adalah waktu-waktu yang telah ditentukan Tuhan untuk umat Israel merayakan hari raya. Hari raya apa saja, saudaraku? Hari raya Paskah ya, bagi kita adalah hari raya di mana Yesus menderita mati di atas kayu salib ya. Kemudian yang kedua, hari raya apa? Hari raya orang Ibrani itu ada 7 hari raya. Yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Ya, ini bicara tentang bagaimana dosa-dosa kita disucikan. Jadi dosa-dosa kita disucikan karena kita atau orang Israel makan roti yang tidak beragi. Ragi itu bicara tentang ragi orang Farisi ya, kemunafikan dan segala macam. Ya, jadi disucikan dari segala dosa, itu bicara tentang demikian. Jadi setelah Yesus wafat, tujuannya adalah menyucikan kita dari segala dosa. Lalu hari raya buah sulung, first fruit, ya, feast of first fruit, pesta atau hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ini adalah bicara tentang kebangkitan Yesus. Jadi Yesus mati bukan hanya membersihkan kita dari dosa, menyucikan kita dari dosa, tapi dia juga memberikan kehidupan kebangkitan kepada kita. Ya, kalau kita mati bersama dia, maka kita akan tidak berdaya lagi terhadap dosa, dan kita ya akan bangkit bersama dengan dia. Ya, Yesus adalah sang sulung dari segala kebangkitan. Dia adalah buah sulungnya. Dan hari raya keempat adalah hari raya minggu, hari raya Shavuot yang minggu lalu kita rayakan, hari raya Pentakosta. Ya, 7 minggu ini hari ke-49 hari ke-50-nya adalah Pentakosta. Ya, ini adalah raya Pentakosta. Dan 4 hari raya yang barusan saya sebutkan ini, yaitu Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung yang belum dipenuhi. Yaitu hari raya apa? Hari raya Yom Teruah, hari raya Sangkakala, bunyi Sangkakala. Hari raya bunyi Sangkakala itu, ini bicara tentang apa, saudaraku? Alkitab mengatakan pada waktu Sangkakala berbunyi, suara penghulu malaikat, ada suara penghulu malaikat, maka Tuhan akan datang, kemudian mengangkat gerejanya. Ini bicara tentang catch up, ya. Ini bicara tentang rapture, catch up itu rapture, saudaraku, untuk kemudian memasuki masa tribulasi. Ya, jadi kita di rapture dulu, saudaraku, diangkat dulu pada hari peniupan nafiri ini, hari raya peniupan trompet ini ya, saudaraku, peniupan sangkakala. Itu adalah bicara tentang rapture, saudaraku, catch up. Kapan ini, saudaraku? Ini kita nggak tahu hari dan tanggalnya kapan akan dipenuhi, akan digenapi oleh Tuhan. Ya, masih ada hari raya berikutnya, yaitu hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian untuk apa, saudaraku? Ini pendamaian untuk orang Israel. Ini adalah sebuah kesempatan bagi Bani Israel. Kita sudah didamaikan di sini, gereja, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya gereja terangkat. Tapi orang Israel nanti akan diberi satu kesempatan, dispensasi, bahwa dia pun nanti akan ditumbuhkan kembali. Dulu dari pokok yang asli ini dicangkokkan kita, saudaraku. Kita ini dari pokok yang liar dicangkokkan ke dalam pokok asli. Tapi nanti, saudaraku, dari pokok asli itu sendiri yang akan diperdamaikan. Nah, jadi hari raya pendamaian ini khusus untuk orang Israel. Tahukah, saudaraku, hari-hari ini sedang mendekati hal-hal itu terjadi pada hari raya pendamaian. Ya, mungkin saudara-saudaraku dimulai dengan pendamaian semu, ya, pendamaian semu antara antikris dengan orang-orang Israel. Bagaimana itu bisa terjadi?
Nanti, saudaraku, ketika seluruh dunia menekan Israel dan kemudian Israel harus membuat satu perdamaian tentang bagaimana membagi Yerusalem itu ya untuk kepentingan agama-agama gitu ya. Mungkin nanti ada seorang penengah yang disebut antikris. Baru nanti orang Israel itu tersadar bahwa itu hanya penipu saja ya. Dan setelah itu maka bagi dia ada pendamaian dengan Tuhan, saudara-saudaraku ya. Diberi kesempatan untuk diselamatkan orang Israel ini. Dan setelah itu maka hari raya yang terakhir adalah hari raya Tabernakel. Hari Raya Tabernakel adalah bicara tentang milenial, kerajaan 1000 tahun. Hari Raya Sukkot ini namanya. Nah, ya, Hari Raya Sukkot, kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, inilah hari-hari raya yang 7 hari raya yang ditentukan oleh firman Tuhan. Dan ternyata digenapi dalam bentuk kaki pelita emas ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara melihat seperti ini, hebatnya Tuhan kita merancang sesuatu itu sangat luar biasa, ya, mengagumkan sekali. Kenapa kok menorah jumlahnya kok bisa pas sekali untuk hari-hari raya, ya? Kemarin kita sudah hitung kenapa kok menorah jumlah kelopak kuntum kembangnya bisa persis seperti yang sebelah sini untuk perjanjian lama 39, yang sini 27 untuk perjanjian baru gitu. Itu kan sangat mengagumkan ya. Oke, nah saudaraku, jadi kita dapatkan lagi sesuatu yang sangat mengagumkan dari benda-benda tabernakel ini, peralatan tabernakel, yaitu dari menorah, dari kaki pelita emas. Baik, sudah selesai 456 makna rohani dari kaki pelita emas. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-9. Mesbah dupa, saudara-saudara, bab ke-9. Kita mulai dengan data-data ya, saudara-saudara. Data-datanya, ini gambar mesbah dupa ya, dari kayu dilapis emas. Coba kita lihat. Terbuat dari kayu akasia, disalut emas. Keluaran 30 ayat 1 dan ayat 3. Keluaran 30 ayat 1, haruslah engkau membuat sebuah mesbah untuk membakar dupa. Engkau harus membuatnya dari kayu akasia. Jadi dibuat dari kayu apa? Akasia yang disalut emas nanti ya, ayat 3 coba. Haruslah engkau menyaluti bagian atasnya, sisi-sisi sekelilingnya, dan tanduk-tanduknya dengan emas murni. Engkau juga harus membuat bingkai emas sebagai mahkota sekelilingnya. Jadi, saudara-saudaraku, lihat, dia disalut dengan emas ya. Lalu ukurannya, panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tunggu dulu. Kalau panjang 1 hasta, lebar 1 hasta, itu bentuk apa, saudara? Kalau panjang dan lebar sama, itu bentuk apa? 4 persegi panjang? Bukan. Apa namanya? Bujur sangkar ya. Bujur sangkar itu sisi-sisinya sama, panjang dan lebarnya sama ya. Oke. Nah, tingginya 2 hasta ya. Keluaran 30 ayat 2a mengatakan panjangnya haruslah 1 hasta, lebarnya 1 hasta juga, sehingga berbentuk bujur sangkar. Tetapi tingginya 2 hasta. Coba lihat gambarnya, saudara. Inilah yang disebut lebar atau panjang. Ini yang dari sini ke sana itu yang disebut lebar ya. Kalau ini panjang, itu lebar. Nah, ini tingginya, saudaraku, tingginya ya. Tingginya sampai di mahkota emas. Ini ada mahkota emasnya. Oke, atau bingkai emas. Oke. Tingginya 2 hasta. Panjang 1 hasta, lebar 1 hasta, tingginya 2 hasta. Oke. Nah, kemudian ada 4 tanduk yang seiras. Yang seiras itu yang menyatu saudaraku, dengan mesbah tersebut dan disalut emas. Jadi tanduk itu bukan dipasang dari luar, bukan, tapi itu dari kayu yang menyatu, lalu kayu itu disalut dengan emas ya. Nah, tanduk-tanduknya haruslah merupakan satu kesatuan dengan mesbah itu. Haruslah engkau menyaluti bagian atasnya, sisi-sisinya sekalian, dan tanduk-tanduknya dengan emas murni. Jadi ini dia tanduk-tanduknya. Ada berapa, saudara? Ada 4 tanduk ya. 4 tanduk ini. Jadi ini dengan kayunya itu satu kayu, satu gelondong kayu gitu, saudara ya. Tidak dipakukan. Ini tidak diambil satu tanduk kemudian dipakukan ke kayu sini. Enggak. Ini udah menyatu dengan kayunya gitu ya. Baru disalut emas. Semuanya disalut emas. Nah, ada 4 tanduk. 1, 2, 3, dan 4. Oke ya. Tanduknya ada 4. Kemudian
Ada bingkai, ada mahkota emas sekelilingnya. Keluaran 30 ayat 3b, engkau juga harus membuat bingkai emas sebagai mahkota sekelilingnya. Jadi ini dia bingkai emasnya nih, saudara. Ini berkeliling ke sana ya, bingkai emas. Ini seperti mahkota bangunannya ya, atau bentuknya seperti mahkota. Jadi ada bingkai emas yang mengelilinginya seperti mahkota, itu bingkai emas seperti mahkota. Oke? Dan berikutnya lagi, saudara, ada 4 gelang emas pada setiap sudut, pada setiap rusuknya. Keluaran 30 ayat 4. Di bawah bingkai itu haruslah kau buat 2 gelang emas pada masing-masing sisinya. Sisinya itu ada 2, berarti pada masing sisi-sisinya itu ya ada 2 kali 2, 4. Di bidang atas rusuk-rusuknya, ya, di bagian atas. Nah, gelang-gelang itu akan menjadi tempat bagi tongkat pengusung untuk mengusungnya. Kita lihat gambar gelangnya, di mana ini dia. Pada sisi yang menghadap ke kita ada 2 gelang. Pada sisi yang menghadap ke belakang juga ada 2 gelang. Tadi, tapi gambarnya tentu nggak kelihatan oleh kita ya, tertutup. Oke, jadi ada 4 gelang. 1, 2, 3 di belakang sana dan 4 di belakang sana. Oke, ada 4 gelang. Gelang-gelangnya ini gelang emas. Oke. Kemudian ada 2 tongkat pengusung atau kayu pengusung bersalut emas yang masing-masing masuk ke 2 gelang tersebut. Keluaran 30 ayat 5. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusungnya itu dari kayu akasia dan menyalutnya dengan emas. Jadi tongkat-tongkat itu dibuat dari kayu akasia, disalut emas, lalu dimasukkan ke dalam gelang-gelang ini. 1 tongkat, sepasang gelang. Ya, tongkat sana juga ada sepasang gelang di sebelah sana. Jadi gelangnya ada 4, tongkatnya ada 2. Oke ya? Ini tongkat pengusung, kayu pengusung. Kemudian letaknya di mana? Letak Mesbah Dupa itu di mana, saudara-saudara? Ternyata letaknya itu di depan tabir. Perhatikan tabir ya. Saudaraku, jangan sampai tukar antara tabir dengan tirai. Tirai itu, saya beli istilah yang berbeda. Tirai itu adalah untuk pintu gerbang dan untuk pintu kemah. Itu terbuat dari tirai. Kain yang tidak terlalu tebal. Tapi kalau tabir itu adalah kain yang tebal sekali ya. Tabir. Nah, tabir itu untuk jalan masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pakai tabir. Oke. Terletak di depan tabir. Keluaran 30 ayat yang ke-6 mengatakan, haruslah engkau menempatkan Mesbah itu, Mesbah Dupa, di luar tabir, di depan tabir, yang di dalamnya ada tabut kesaksian. Jadi di balik tabir, di dalam tabir ada tabut kesaksian. Ya, ada tabut Tuhan, tabut kesaksian, tabut perjanjian. Nah, dan di atasnya ada tutup pendamaian. Ya, di depan tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian itu. Tempat aku dapat ditemui olehmu. Jadi tutup pendamaian adalah tempat di mana Tuhan bertahta, dapat ditemui oleh Musa dan Harun. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambarnya dulu di mana ya Mesbah Dupa itu diletakkan. Ini gambarnya, saudara. Jadi ini tabirnya dirobek sedikit supaya kelihatan dalamnya tabir ya. Ini tabir nih yang ungu, kemudian dari tabir ini sampai ke belakang ini namanya ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus hanya ada 1 perkakas alat besar yaitu tabut perjanjian yang di atasnya ada tutup pendamaian ya. Oke. Jadi Mesbah Dupa diletakkan, yang kedua adalah kaki pelita, dan yang ketiga adalah Mesbah Dupa. Nah, Mesbah Dupa ini letaknya berdekatan dengan tabir. Berarti berdekatan dengan ruangan Maha Kudus. Oke ya? Nah, tapi saudara-saudaraku, kita ini dibingungkan dengan perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian lama jelas bahwa Mesbah Dupa itu adanya di sini. Ya, tapi dalam perjanjian baru, ayat-ayat dari Alkitab saudara yang lama mungkin ya, itu membingungkan karena disebutkan bahwa Mesbah Dupa itu adanya di dalam tabir, adanya di ruang Maha Kudus. Ya, padahal bunyinya seperti ini.
Di ruangan itu ada pedupaan. Nah, diterjemahkan mesbah dupa ya dari emas. Padahal ini pedupaan, pedupaan ya dari emas. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya dilapis emas. Jadi di ruangan Maha Kudus itu ada pedupaan, ada ukupan. Dari mana ukupannya? Nggak ada kok di sini. Nanti sebentar lagi ada gambarnya. Jadi ini dulu ya. Ini dulu. Ini dia. Nah, jadi ketika imam itu masuk, dia bawa ukupan. Nah, cuma gambarnya yang dibawa adalah perbaraan ya. Karena tafsiran, saudara-saudara, ingat, saya pernah memberitahu pada saudara, mau pakai kata perbaraan, kalau kata perbaraan maka bentuknya seperti ini. Tapi kalau mau pakai kata ukupan, bentuknya itu seperti yang bulat ya, yang ada bolong-bolongannya, kemudian bisa dibuka tutupnya, ditutup lagi. Ini seperti ini, saudaraku. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa diganti, ada talinya dipegang oleh imam ya. Nah, ya di sini sayangnya saya tidak dapatkan gambar yang seperti ini. Adanya pakai alat yang disebut perbaraan. Tapi sama, disinilah letaknya yang dilukiskan oleh Ibrani 9 ayat yang keempat tadi, saudara-saudara. Jadi Ibrani 9 ayat yang keempat, di ruang Maha Kudus itu ada pedupaan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dilapis emas. Jadi ini ada tabut perjanjiannya ada, tapi pedupaannya mana? Ketika dibawa oleh imam. Ya, pedupaannya itu ketika dibawa oleh imam. Jadi di atas mezbah dupa ini ada pedupaan. Dan pedupaan ini bisa diangkat, bisa ditaruh, bisa diletakkan. Dan pada waktu imam mau masuk ke ruang Maha Kudus, maka pedupaan ini diangkat dan dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, saudara-saudara. Itulah sebabnya Ibrani 9 ayat 4 mengatakan bahwa di ruangan Maha Kudus itu ada pedupaan. Jadi jangan sampai salah penafsirannya, saudara-saudara. Di mana letaknya mezbah dupa? Di ruang kudus. Tapi pedupaannya bisa di mana saja. Bisa di ruang kudus, bisa juga dibawa sampai ke balik ruangan, ke balik tirai. Ya, oke, mengerti ya, saudara ya. Saya harap saudara bisa mengerti itu, sehingga tidak dibingungkan oleh Ibrani 9 ayat yang keempat. Oke? Nah, ini bentuknya semacam ini. Jadi ketika imam itu masuk, imam besar itu masuk, maka dia bawa pedupaan. Nah, itu sebabnya Ibrani 9 ayat 4 mengatakan bahwa di ruang Maha Kudus itu ada tabut, tapi juga ada pedupaan gitu ya. Oke ya, jelas ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke di atasnya dibakar dupa pagi dan petang. Jadi di atas mezbah dupa ini dibakar dupa pagi maupun petang. Di atas mezbah itu haruslah Harun membakar dupa wewangian. Setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu pelita itu, ia harus membakar setiap pagi, dan ini mesti dan ya, ketika ia membersihkan lampu-lampu pelita itu, ia harus membakar dupa wewangian. Jadi bukan cuma jadi pagi dan petang ya, setiap pagi ini mesti ada terjemahannya, ini mestinya disempurnakan ya. Dan ketika dia membersihkan lampu-lampu pelita, ia harus membakar dupa wewangian. Jadi pagi dan petang dibakar dupa. Keluaran 30 ayat yang ke-7. Ya. Keluaran 30 ayat 7. Iya. Ini imam itu membakar dupa ya. Setiap pagi dan petang ya, dia membakar dupa. Oke. Di atas pedupaan yang ada di atas mezbah dupa ini. Ya, baik. Berikutnya, dupa itu dibuatnya dari apa? Dari getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, dan kemenyan tulen. Keluaran 30 ayat 34 mengatakan, dan berfirmanlah, 34 dan 35 sekaligus ya, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ambillah olehmu wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala sebagai wangi-wangian, juga kemenyan tulen, masing-masing sebanding takarannya. Dengan itu, haruslah engkau membuat dupa wangi-wangian, suatu karya racikan yang diracik, digarami, murni, dan kudus. Jadi ini adalah
ukupan atau dupa yang kudus, ya, dibuat berdasarkan sebagai karya racikan dengan resep dari Tuhan sendiri, ya, resep dari Tuhan sendiri. Kemudian resep ini tidak boleh ditiru dan tidak boleh dipakai untuk sendiri. Keluaran 30 ayat 37 dan 38. Coba kita baca, perhatikan ini saudara. Dupa wewangian yang engkau buat berdasarkan takarannya itu, janganlah kamu buat bagi dirimu. Jangan. Haruslah itu kudus bagi Yahweh. Itu cuma kudus bagi Yahweh. Siapapun yang membuat wangi-wangian seperti itu untuk menghirup wanginya sendiri gitu ya, untuk menghirup wanginya, haruslah ia dilenyapkan dari bangsanya. Bisa jadi saudaraku, orang-orang pada zaman sekarang kan inovatif saudaraku, ya, mengerjakan apa saja. Bisa jadi resep semacam ini dilakukan oleh seseorang dan seharusnya orang itu mati. Tapi kita ada di dalam anugerah saudara-saudaraku. Kalaupun sampai terjadi itu, maka Tuhan yang mengcover kita, ya, mengcover kita, ya, Dia yang menutupi kita sehingga kita tidak tersambar oleh api murka Tuhan lagi karena ada Yesus yang mengcover kita. Nah, kalau saudara tidak sengaja membuat ramuan semacam ini, resep semacam ini, ya, maka kita bisa mati, saudara-saudaraku. Tapi oleh anugerah Tuhan kita bisa di-cover. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua. Tadi data-datanya. Mesbah dupa data-datanya. Sekarang mesbah dupa makna rohaninya. Kita bahas dalam slide ini makna rohani yang pertama dan makna rohani yang kedua, ya saudara-saudara, ya. Ayo kita lihat. Makna rohani yang pertama apa sih? Makna rohani yang pertama tentang mesbah dupa adalah Kristus senantiasa jadi pengantara kita. Mesbah dupa memberi gambaran bahwa Kristus senantiasa jadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25. Nah, ini dia. Ini gambar seorang imam besar ini melambangkan Kristus yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dia adalah pengantara kita selama-lamanya. Pengantara itu istilah lainnya pembela. Istilah lainnya advokat, pengacara, ya. Dia yang mendamaikan kita, dia yang membenarkan kita di hadapan Bapa. Oke, jadi dia adalah pengantara kita selama-lamanya, pembela kita selama-lamanya. Nah, coba kita baca dulu Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Yesus sanggup menyelamatkan sampai sempurna. Siapa yang bisa menyelamatkan kita sampai sempurna? Hanya Yesus, saudara-saudaraku. Kebenaran kita sendiri tidak bisa menyelamatkan kita. Kebaikan kita sendiri tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, tidak bisa, saudara-saudaraku. Ya, tapi Yesus sanggup menyelamatkan sampai sempurna setiap orang, saudara dan saya, yang datang kepada Elohim, kepada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, kita datang kepada Tuhan itu karena Dia, melalui Dia. Jadi Tuhan sanggup menyelamatkan sampai sempurna, kita yang datang kepada Tuhan melalui Dia. Bukan kita hebat, kita bisa datang, kita bisa mencari Tuhan, tapi karena jalannya adalah Dia sendiri, Yesus sendiri, saudara-saudaraku, maka kita bisa berjalan di atas jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus, dan kita datang kepada Elohim, kepada Tuhan kita. Nah, lalu kita sanggup diselamatkan sampai sempurna. Mengapa? Sebab Yesus senantiasa hidup untuk menjadi pengantara bagi mereka. Saudara, bisa nggak dibayangkan, saudara-saudaraku? Ayat ini tuh betapa dahsyatnya. Yesus senantiasa. Saudaraku, ayat ini tidak menyebut Yesus tempo hari pernah hidup untuk menjadi pengantara. Bukan tempo hari. Yesus telah hidup untuk menjadi pengantara. Bukan telah, bukan. Tapi Dia senantiasa. Dulu 2000 tahun yang lalu, ya, Dia telah menjadi pengantara manusia dengan Tuhan. Sekarang, ya, Dia juga menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Dan nanti sampai kapanpun, semasa kita masih di dunia ini, kita bisa diantarai
kita bisa punya pembela, kita bisa punya pengacara yang bisa membela kita senantiasa di hadapan Tuhan. Ya, bagi kita senantiasa, saudara-saudaraku. Jadi enggak ada waktu lampaunya ini. Sampai kapanpun dia senantiasa hidup untuk menjadi perantara bagi kita yang percaya, yang mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau ayat itu begitu kuatnya berbicara pada saudara, jadi jangan takut, saudaraku, ketika saudara-saudara merasa saudara banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, ya bisa satu kali saudara-saudara melakukan karena inovatif sekali, saudara bisa meracik sebuah ramuan yang wanginya, takarannya itu persis seperti yang Tuhan ajarkan kepada Musa. Wah, itu bisa mati, saudaraku. Tapi Yesus jadi pengantara bagi kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, Mezbah dupa itu melambangkan karya Kristus. Setelah mati, bangkit, naik ke surga, untuk senantiasa jadi pembela bagi kita, pengantara bagi kita. Roma 8 ayat 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, lebih lagi telah bangkit, jadi telah mati, bangkit, dan ada di sebelah kanan Tuhan, naik ke surga, ya. Dialah yang menjadi pembela kita. Jadi apa yang akan menghukum kita? Apakah sakit penyakit? Apakah pedang? Apakah kelaparan? Ya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan ketika si pendakwa mendakwa kita, maka yang membela kita adalah Yesus Kristus sendiri, saudara-saudaraku. Jadi kita punya pembela yang agung. Amin. Kita punya pembela yang agung, saudara-saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Bayangkan. Jadi surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes bagi anak-anak rohaninya dan juga bagi kita yang hidup, gereja yang hidup pada masa kini ketika membaca surat Yohanes, kita itu ketika membaca firman Tuhan diharapkan kita ini tidak berdosa lagi. Betul ya, saudara-saudara? Kalau kita tekun dalam membaca firman, kita itu harusnya terhindar dari dosa. Namun, nah ini luar biasanya, saudara-saudara. Namun, jika seseorang berdosa juga, kenapa bisa berdosa? Saudara-saudara, kita masih hidup dalam tubuh darah daging yang kadang-kadang pikiran kita ini ketika bahkan sedang menyanyi, bisa saja terlintas sebuah pikiran pada orang yang menyakiti kita. Sehingga pada waktu kita menyanyi, memuji Tuhan, kita ingat ada sebuah kemarahan di hati kita. Itu dosa, saudaraku. Dosa kecil, dosa besar, tetap dosa namanya. Dan kalau kamu berdosa juga, saudara-saudaraku. Ya, namun jika seorang berdosa, kita memiliki pembela yang adil di hadapan Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara, bisa nggak dibayangkan? Kita ini ternyata seapik-apiknya menjaga kehidupan kita sedemikian rupa, pada satu hari bisa saja kita marah terhadap sesuatu. Bisa saja kita iri hati terhadap orang lain. Bisa saja kita sakit hati karena perkataan sesama kita. Memang sebentar mungkin cepat sembuh, tapi ketika kita sakit hati itu tadi kita sudah berdosa, saudara-saudaraku. Nah, kalau sampai Yesus tidak jadi pengantara kita, pembela kita selama-lamanya, bagaimana nasib kita, saudara-saudaraku? Kita didakwa oleh iblis, dikatakan Tuhan, lihat nih, pakaiannya kotor si Yahya ini. Sama seperti Imam Yosua, saudara-saudaraku, dia didakwa oleh iblis. Dia pakai pakaian kotor, padahal dia adalah seorang imam. Imam yang sangat luar biasa pada zaman Esra, Nehemia. Tapi kan ternyata dia pakai pakaian kotor. Lalu siapa yang membela dia? Malaikat Yahweh ada di sisinya. Dan dia berkata kepada Imam Yosua, aku akan mengganti pakaianmu dengan pakaian putih. Bukan karena kita hebat, bukan karena Yosua hebat, Imam Yosua itu hebat, bisa mengganti pakaiannya jadi putih. Enggak. Tapi karena pembelanya, malaikat Yahweh, Yesus Kristus, itu pembela bagi kita. Amin. Itulah yang mengganti pakaian kotor kita dengan pakaian
yang putih bersih. Jadi kalau dalam kitab Wahyu saudara membaca bahwa kita harus menjaga pakaian kita tetap putih, lalu saudara akan dapati di sana bahwa pakaian putih itu kita dapatkan karena anugerah. Bukan karena kita hebat bisa menjaga, bukan. Tapi karena anugerah. Jadi satu saat bisa saja pakaian kita itu kotor, tapi tiba-tiba anugerah itu telah mengubah kembali pakaian kita jadi pakaian putih. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu. Ya, dikaruniakan pakaian putih. Bukan dia berusaha menjaga pakaian putihnya. Tidak, dikaruniakan pakaian putih, saudara-saudara. Nah, jadi Yesus itu adalah pembela kita. Saudara tentu tahu apa artinya pembela, ya. Ketika kita didakwa, ya, maka sang pembela itu akan memberitahu hak-hak kita. Ketika sang pembela memberitahu bahwa kita ini sudah dibenarkan, kita ini sudah ditebus, kita ini sudah hutang-hutang kita sudah dihapuskan di atas kayu salib, maka kita itu sudah nggak punya hutang dosa lagi, saudara-saudaraku. Dan itu si pembela yang memberitahu kepada kita, yang berbicara kepada hakim, bahwa kita ini sebetulnya sudah dibayari hutangnya. Nah, saudara-saudaraku, itulah peranan dari Tuhan Yesus Kristus setelah dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Baik, berikutnya. Asap dupa sekarang yang membumbung kehadirat Tuhan, Wahyu 8 ayat yang keempat. Maka membumbunglah asap dupa dari tangan malaikat itu bersama doa-doa orang kudus kehadirat Tuhan. Jadi asap dupa yang membumbung kehadirat Tuhan itu melambangkan apa? Melambangkan doa-doa dan melambangkan juga kurban pujian. Kurban pujian ini praise and worship saudara yang dinaikkan orang percaya bagi Tuhan. Jadi asap dupa itu adalah doa kita, syafaat kita, korban pujian kita, ucapan bibir yang memuliakan Dia, yang bersyukur kepadanya. Saudaraku, itu korban pujian itu naik membumbung ke hadapan hadirat Tuhan, menyemarakkan tahta hadirat Tuhan. Waktu saudara praise and worship, saudara harus percaya bahwa korban pujian saudara itu menyemarakkan tahta hadirat Tuhan, membawa bau harum bagi Tuhan, ya. Tapi semua itu harus melalui Yesus. Wahyu 5 ayat yang ke-8 mengatakan nih, asap dupa ini saudaraku, pada zaman tabernakel memang kelihatannya dia membumbung begitu saja. Kenapa? Karena ada mazbah dupa yang bicara tentang Kristus yang jadi pengantara selamanya, ya. Jadi harus melalui mazbah dupa ini, saudara-saudaraku. Nah, itu dia tadi ukupan atau pedupaan ini seperti ini, ya, ada talinya, ya. Ini bisa dibawa masuk ke balik tirai, balik tabir, saudaraku. Ke balik tabir, ya, oleh imam besar ini bisa dibawa masuk. Nah, kemudian mari kita lihat, harus melalui Yesus. Wahyu 5 ayat yang ke-8. Ketika anak domba itu menerima kitab itu, keempat makhluk hidup itu dan ke-24 tua-tua tersungkur di depan anak domba itu, sambil masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang kudus. Jadi sentralnya dari dupa, asap dupa yang harum dan wangi itu untuk apa? Untuk anak domba itu, saudara-saudaraku. Jadi di depan anak domba itu. Jadi sentral dari pertemuan ini adalah anak domba. Ibrani 13 ayat 15, harus melalui anak domba, maka asap dupa kita ini berkenan kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan kita. Karena itu, melalui dia, marilah kita senantiasa mempersembahkan kurban pujian kepada Tuhan, yakni buah bibir yang mempermuliakan namanya. Kalau saudara bisa menyanyi memuji Tuhan, kalau saudara bisa menyembah dalam roh kepada Tuhan, saudaraku, saudara mengeluarkan buah bibir yang mempermuliakan nama Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku, maka kita bisa menyampaikan itu kepada Tuhan melalui Dia. Tanpa Dia, saudara-saudaraku, kita tidak punya kekuatan untuk bisa mempersembahkan kurban pujian kepada Tuhan. Ya, jadi hanya melalui Dia, saudaraku, jangan sampai lupa, melalui Yesus Kristus, asap dupa kita itu akan berbau harum ke hadapan Tuhan. Kemudian makna rohani yang kedua, ya, paling kecil tapi paling tinggi, saudara-saudaraku, di antara ya meja roti sajian, ya, kemudian tabut perjanjian. Nah,
Panjangnya haruslah 1 hasta, lebarnya 1 hasta. Dibanding panjang-panjang dari peralatan yang lain ya, ini paling kecil sudah panjang dan lebarnya, bujur sangkar 1 hasta ya. Dan tingginya ya adalah 2 hasta ya. Bentuknya bujur sangkar tapi tingginya 2 hasta. Adalah lebih tinggi daripada meja roti sajian. Kemungkinan dengan pelita emas sama, tapi nggak ada keterangan ukuran pelita emas ya kemungkinan. Tapi dibandingkan dengan meja roti sajian, dibandingkan dengan tabut perjanjian, ini lebih tinggi, saudaraku. Sebab ini tingginya 1,5, ini pun 1,5 hasta. Kalau ini 2 hasta, ya kecil, tetapi lebih tinggi. Itu artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya doa dan kurban pujian yang seringkali diremehkan. Padahal kedua hal itu sangatlah vital dalam hidup iman Kristen kita. Buktinya apa, saudaraku? Buktinya apa bahwa hidup iman Kristen kita itu harus mengemban doa dan kurban pujian selalu. Kurban pujian ini antara lain ucapan syukur, ya, praise and worship, ya. Nah, ini bisa juga syafaat selain permohonan, ya. Buktinya apa, saudaraku? Buktinya adalah mezbah dupa itu adalah perkakas yang paling dekat dengan tabut kehadiran Tuhan. Ibrani 9 ayat 4 tadi mengatakan begini, di ruangan itu ya pedupaan, ya ada pedupaan dari emas, ya dan tabut perjanjian. Jadi dekat tabut perjanjian, ya coba baca dulu. Yang seluruhnya dilapis emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas dan loh-loh perjanjian. Nah, ayat-ayat ini selanjutnya mengatakan bahwa itu adalah tempat Tuhan berhadirat. Jadi tabut Tuhan, ya di atasnya ada tutup pendamaian, itu adalah tempat Tuhan berhadirat. Jadi artinya pedupaan itu dekat sekali dengan tempat Tuhan berhadirat. Kalaupun mezbah dupanya di depan tabir, itu hanya dibatasi oleh tabir, di sebelahnya langsung adalah tabut perjanjian. Kalau benda-benda lainnya masih agak jauh, tapi mezbah dupa itu paling dekat kepada tabut perjanjian. Artinya, saudara-saudara, artinya ya doa dan kurban pujian itu paling penting gitu ya kan dalam hidup iman kita, paling vital karena itu paling menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan ya. Kalau saudara memuji Tuhan, kalau saudara berdoa, kalau saudara menyembah Dia. Oke? Nah, bukti lainnya apa? Yesus sendiri berdoa, pagi-pagi benar Dia berdoa. Berarti doa itu adalah sesuatu yang paling luar biasa ya. Karena pagi-pagi benar Yesus mementingkannya. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, selagi masih gelap, Yesus bangun, lalu keluar dan pergi ke tempat yang sunyi, dan di sana Dia berdoa. Saudaraku, apakah hidup kita sesibuk apa sehingga saudara tidak punya waktu teduh dengan Tuhan? Hati-hati, saudaraku. Tuhan memberi keteladanan bagi kita bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting. Persekutuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat vital bagi kita. Oke? Nah, berdoa pagi-pagi benar. Yesus berdoa sebelum matahari terbit. Dia sudah berdoa. Nah, bagaimana dengan doa subuh saudara? Oke. Dan berikutnya, saudara-saudaraku, mengenal Tuhan itu konsekuensi logisnya adalah memuliakan dan mengucap syukur kepadanya. Ada banyak orang berkata, oh, kami ini yang paling penting adalah mengenal Tuhan. Alkitab yang bilang, ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita akan binasa. Jadi mengenal Tuhan itu, kalau kita bilang, saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, tapi ada nggak konsekuensi logisnya? Ada nggak implikasi dalam hidupnya? Ada nggak bukti bahwa dia memang betul layak disebut sebagai orang yang mengenal Tuhan? Karena mengenal Tuhan pada hakikatnya, dia harus memuliakan dan mengucap syukur kepadanya. Coba kita baca dalam Roma 1 ayat 21. Sebab meskipun mereka mengenal Tuhan, ya, ini orang-orang di seluruh dunia digambarkan dalam kitab Roma pasal 1, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan. Ada orang yang mengenal Tuhan, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan. Ya, atau mengucap syukur kepadanya. Jadi mereka tidak menyembah, mereka tidak mengucap syukur kepadanya. Malah pikiran mereka menjadi sia-sia
dan hati mereka yang bodoh menjadi semakin gelap. Nah, saudaraku, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengklaim diri bahwa kita mengenal Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dengan begitu ajaib, maka seharusnya lah kita ini memuliakan Dia. Ya, kita itu memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan kita mengucap syukur selalu kepadanya. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudaraku, meskipun manusia lahiriah saudara semakin merosot sekalipun, kalau saudara benar mengenal Tuhan, maka saudara akan bilang, terima kasih Tuhan. Saudara akan selalu bersyukur kepadanya. Saudara akan berkata, ini cukup bagiku Tuhan. Jairah, you are enough. Gitu. Ya, Tuhan itu Yahweh Yireh, saudara-saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang mencukupkan, yang membuat kita bisa bersyukur kepadanya, yang membuat kita dalam kondisi apapun bisa tetap memuliakan Dia, saudara-saudaraku. Nah, ini yang seharusnya terjadi pada kita. Oke, saudaraku, kita nanti akan lanjutkan lagi pada makna rohani ketiga dan keempat ya, saudara. Terima kasih, saudara-saudara, untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.